Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisa'ul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Maryam dan Ustazah Lulu di sini. Kita akan membahas tentang pemuda bergelora. Assalamualaikum Ustazah Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Kamis yang berkah ini dan manis ini. Dan manis. Seperti saya. Masya Allah. Andon kalau temennya bilang gitu kita ucapin Masya Allah. Masya Allah. Biar jadi kenyataan ya Don ya. Iya. Kita mah senang-senang aja punya temen Yang manis. yang manis. Yang manis, yang muda dan bergelora pastinya. Iya, Masya Allah. Seperti tema kita saat ini, pemuda bergelora. Nah itu dia Masya Allah, Ustazah. pemuda bergelora. Semangat. Apa nih yang mau Pak Jiri tanyain? Biasanya belum apa-apa Pak Jiri udah nanya dia. Materi belum ada aja dia udah nanya. Nanya. Banyak bertanya dia. Karena nggak mau sesat Ustazah. Nggak mau sesat, nggak mau tersesat gitu Iya. ya. Mau nanya Ustazah. Ah. Jadi begini. Jangan begini mulu, begitu apa? Ya kita kan sebagai pemuda nih Ustazah ya. Saya, Andon, terus Maryam juga. Kecuali Ustazah. Ustazah juga bisa dibilang muda. Tergantung yang bilang siapa ya. Definisinya yang mana gitu ya. Ya kita kan anak muda ini kan biasanya bingung ya, generasi labil lah. Barangkali Ustazah punya contoh pemuda-pemuda yang bisa menjadi acuan kita supaya kita nih sebagai pemuda nggak gini-gini aja, tapi kita sebagai pemuda yang memiliki dampak untuk masyarakat luas ya pastinya kayak gitu saja. Masya Allah. Jadi ya kita pengen kan dari perkumpulan sini kan kita nggak bahas bagaimana caranya sini pemuda-pemuda kita bisa menjadi apa namanya yang berperan lah untuk kebaikan banyak orang kayak gitu saja, mungkin Bermanfaat gitu bermanfaat ya. juga Untuk Bangsa, orang sekitarnya. negara, dan agama gitu. betul sekali. Barangkali kan ada cerita Nabi atau Rasulullah saat mudanya tuh ngapain aja Ustazah. Mungkin kan banyak yang belum tahu juga ya. Benar-benar Fajri. Ustazah setuju ya, karena ini bahasan yang Setuju sangat ya? Setuju. Setuju. Nomor 7 jangan lupa. Setuju. Nomor 7, nomor 7. Gelora nomor 7. Ya, lanjut Ustazah. Jadi memang ibaratnya pemuda itu masa puncak keemasan, ibaratnya emas banget lah gitu. Kalau dibilang pemuda itu emasnya puncaknya itu emas murni ya. Jadi masa muda ini masa yang benar-benar sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau masa mudanya itu digunakan untuk hal yang baik ya. Hal-hal yang baik, karena kata Rasul khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi istilahnya yang namanya bermanfaat itu jangan pas sudah tua aja, jangan. Justru dari Sejak muda. muda. Sejak muda, bahkan yang diberikan perlindungan oleh Allah di mana tidak ada perlindungan pada hari itu adalah seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk kebaikan. Ya, jadi masa mudanya udah soleh gitu, jangan kan nantilah taubatnya kalau udah tua gitu. Ya kebanyakan begitu emang. Jadi apa namanya menghabiskan waktu masa mudanya tuh dengan ya nggak jelas lah ya. Jelas gitu. Puas-puasin dulu masa Puas-puasin muda dulu, gitu. mumpung masih muda katanya. Mumpung masih muda gitu ya. Padahal justru kalau dalam Islam terbalik, justru masa muda itu harus dia habiskan dengan hal-hal yang berfaedah, ya, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bermanfaat atau berguna untuk masyarakat. Masyarakat luas, banyak gitu ya. Jadi istilahnya ini kan nggak tiba-tiba ya, ibaratnya gini, kalau orang tuanya itu baik ya, soalnya umur katakanlah umur 40, 45 itu baik, nggak tiba-tiba dia jadi baik gitu. Pasti dia punya proses menjadi baik ya. Nah,
alangkah baiknya kalau kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah menjadi pemuda yang atau tumbuh menjadi pemuda yang benar-benar hebat, pemuda yang bergelora ya, bergelora dalam apa? Dalam imannya. Ya, kata dalam sebuah ayat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah aku jadikan ya, dalam diri Rasulullah itu sebagai uswah hasanah. Uswah hasanah itu contoh teladan. Jadi Fajri kalau mau cari contoh jangan kemana-mana, ya nggak usah artis, nggak usah pemain drakor. Pokoknya trendsetter kita Rasulullah deh, Iya. yang paling cakep deh saja ya. Dari masa kecil mau nyari anak kecil yang bagus gimana? Rasulullah. Mau nyari pemuda yang cakep gimana? Rasulullah. Yang cakep gitu, bukan yang cakep ganteng, bukan. Yang cakep akhlaknya, yang berbudi dan lain-lain. Mau cari contoh pemuda 40 tahunan siapa? Rasulullah. Sampai mau cari yang mendekati kematian siapa? Rasulullah gitu. Ya, jadi dikisahkan Rasulullah itu terjaga ya. Rasulullah maksum, terjaga dari dosa. Tapi Rasulullah juga manusia gitu. Rasulullah menikah juga, Rasulullah makan juga, minum juga ya. Rasulullah tidur juga gitu. Tapi Rasulullah punya keistimewaan, apa keistimewaannya? Menjadi pilihan Allah, khotimun nabiin. Jadi khotim, penutup para nabi, kemudian yang paling istimewa di antara nabi. Jadi punya ibaratnya punya perlindungan, punya kesayangannya Allah dari para nabi dan rasul itu adalah Rasulullah ya. Dan karena Rasul ini sebagai pemimpin, maka Rasul punya rakyat, punya anak buah, punya junior yang nggak jauh beda dari Rasul. Ya, artinya mereka manusia juga. Malah ibaratnya nggak dijaga Allah dari dosa. Kalau Rasul kan emang ada penjagaan Allah dari dosa. Tapi kan Rasul manusia. Jadi kemanusiaan Rasul tuh dicontoh oleh junior-juniornya, yaitu apa? Pemuda-pemuda pada zaman tersebut. Ya. Jadi ada anaknya Umar bin Khattab, ya. Itu namanya Abdullah bin Umar. Ada anaknya Abbas, ya. Pamannya Rasul, namanya Abdullah bin Abbas. Ya, ada Tolha, ya. Ada siapa lagi? Ada Umair. Kemudian ada Zaid bin Harisah, ya. Anaknya Zaid namanya Usamah bin Zaid. Itu tuh yang pemuda-pemuda tuh, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid jadi panglima perang umur 15 tahun. Masya Allah, 15 tahun tuh saja ya. Panglima perang udah. Lagi 15 tahun lagi ngapain? Yang kita umpet. Layangan. Lagi ngisengin orang. Iya tuh kan. Iya kan. Lagi main Masya tanggal. Allah. Terus ada sebagai yang menulis wahyu, kan wahyu belum ada di buku-buku tuh, orang buku belum ada. Wahyu adanya di batu-batu, di pelepah kurma, di kulit-kulit binatang tuh ditulis wahyu. Itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi Masya Allah ada qori'nya Rasul, Mas'ud ya. Artinya apa? Bahwa mereka ada yang pecicilan juga. Di sini ada yang pecicilan nggak? Cicilan. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi Alam semua. mereka itu bukannya malaikat, bukan. Maksudnya bukan yang nggak ada dosa, nggak ada celah, enggak. Mereka sama seperti pemuda yang lain, cuma bakat dan kelakuan mereka diarahkan ke yang diridhoi Allah. Jadi kalau yang nggak bisa diem berlatih kuda, yang nggak bisa diem memanah ya, kan dia nggak bisa diem tuh. Kan memanah tuh naik kuda terus sambil manah gitu. Orang nggak bisa diem memang harus dikasih kegiatan gitu. Jadi kalau ada yang dibilang mungkin di sekitar kita ada anak nakal gitu, sebenarnya itu bukan nakal. Sebenarnya karena belum dikasih sesuai porsinya. Jadi kalau anak nakal itu diarahkan sesuai porsinya, insya Allah dia bermanfaat untuk lingkungan, untuk nanti ujung-ujungnya bermanfaat untuk Islam. Jadi ada yang ahli fikih ya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas,
Abdullah bin Umar itu ahli dalam agama ya, dalam hal fikih ya, itu ahli. Dua orang itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar ya, tuh pinter dua-duanya dalam ilmu. Yang tadi itu Usamah bin Zaid ya, itu jadi panglima perang, padahal di bawahnya itu sahabat-sahabat senior. Jadi dalam kepemimpinan Rasul itu nggak ada senioritas. Mungkin ada ya, tapi kan karena Rasul itu sebagai pemimpin teladan kita, ya, artinya benar-benar mengarahkan sahabat-sahabatnya untuk tidak senioritas. Jadi bukan berarti yang tua itu harus memimpin. Ya enggak mesti gitu. Kalau memang ada yang muda yang berpotensi profesional, terus dia lebih baik dari yang tua ini, nggak apa-apa, sekali-sekali dia memimpin, walaupun nanti dipergilirkan lagi. Ya nanti dipergilirkan yang tua lagi ya. Waktu Usamah bin Zaid itu memimpin, itu di situ ada Umar bin Khattab, ada siapa ya, banyak sahabat-sahabat senior gitu yang dipimpin oleh Zaid bin Usamah bin Zaid. Jadi gitu. Nah, Fajri nih kalau mau mencontoh harus kreatif. Misalkan Andon, Fajri, ini tipenya kayak gimana? Yang pendiam, apa yang lasak, apa yang pecicilan gitu. Lasak bahasa mana tuh? Lasak kalau tidur lasak gitu. Nggak bisa diam Nggak bisa gitu. diam gitu maksudnya. Ya, cari contohnya. Iya, petakilan gitu ya. Oh ini diarahin, oh aku tahu nih aku begini-gini. Jadi ya jangan pilih jadi yang misalkan ada yang tafakuh fiddin. Tafakuh fiddin itu ilmu, keilmuan, jadi dia belajar S1, S2, S3 gitu. Sampai doktor, sampai profesor. Mungkin dia emang tafakuh fiddin ya, benar-benar memahami agamanya dan nanti memberikan pengajaran kepada masyarakatnya. Sementara kalau yang pecicilan, yang petakilan, ya udah dia jadi panglima gitu. Jadi kalau sekarang mungkin kalau mau jadi TNI gitu, angkatan laut, angkatan udara, gitu ya. Atau kalaupun enggak gitu, misalkan jalurnya susah gitu ya, arahkan security. Ya nggak apa-apa, security bermanfaat untuk orang lain. Menjaga kan? Menjaga. Artinya kita jangan kehilangan figur gitu. Kita mau apa nih? Jadi insya Allah kita bermanfaat ya, karena sebaik-baik dari kita adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Wallahu a'lam. Nah, tapi dari beberapa nama yang Ustazah sebut, itu kan era zaman Nabi ya. Nah, saya juga cukup tertarik Ustazah dengan kepemimpinan, ada anak muda pada saat itu namanya Muhammad Al-Fatih. Itu gimana Ustazah? Oh iya, itu zaman setelah Nabi tuh. Iya, zaman setelah Nabi itu. Itu kan tergolong muda kan Ustazah? Muda, 22 tahun, ada yang bilang 21 tahun. Itu jadi pembuka Konstantinopel. Iya, dan itu kan pada saat itu kan dia yang memimpin itu kan Ustazah? Iya, dia itu penunggang kuda hebat itu. Jadi memang kenapa sunnah Rasul, ajarkanlah anakmu berkuda, berenang, sama memanah. Ya, berkuda, berenang, memanah. Karena dalam 3 gerakan itu keseimbangan otak dilatih istilahnya. Ya, dilatih dari berkuda. Fajri pernah naik kuda nggak, Andon? Belum saja. Pernah nggak? Pernah, kuda lumping tadi. Kemarin pernah naik kuda nggak? Pernah, tapi nggak ngendarain sendiri Ustazah. Iya. Yang dipegangin. Iya. Itu mah mainan ya, Maria mainan yang gitu. Iya. Tapi kuda juga emang. Kuda sih. Nggak salah Cuma nih. di dunia nggak, cuma di Indonesia doang itu ada kuda lumping, di dunia ya kuda beneran gitu. Jadi kuda itu kan irama gerakannya, larinya kan cepet tuk gitu. Ustazah pernah nyobain yang di kalau taman rekreasi tuh, langsung jantungnya karena udah usia ya, jantung langsung gitu, turun nggak berani maksudnya karena apa? Iya karena keseimbangan itu, terus kita harus ada ikatan sama kuda itu. Ikatan itu maksudnya gini, kita sama dia harus berdamai, terus jalannya tuh begitu-gitu tuh, jalannya loncat-loncat gitu. Nah kalau yang udah usia kayak mungkin ya kayak Ustazah ya mungkin bukan masanya lagi ya. Asam lambungnya naik kan? Bisa-bisa serangan jantung gitu kan, jangan sampai, naudzubillah. Ternyata itu kata Ustazah,
Tapi anak kecil, cucunya Ustazah nih naik biasa aja, dia santai aja itu tuh. Jadi padahal itu kuda yang buatan, ibaratnya bukan yang dilepas kita yang ngendarain gitu. Bukan kuda-kuda yang di depan tuh. Iya. Iya, itu mah enak. Cuma muter doang. Yang main-main. Itu Bukan itu kan, tapi bukan. Kuda beneran nih. Kuda beneran, cuma kan ada pemandunya gitu, Iya. pemandu. Nah itu aja kita ngeri karena harus ngikutin irama dia jalan. Itu pelan, apalagi yang kuda perang coba. Jadi sambil berlari ya. Kemarin pernah ngerasain kan, harus ibaratnya kalau nyali anak muda pasti jantungnya apa semuanya lebih kuat. Nah berenang juga gitu, keseimbangan. Jadi kan berenang nggak mungkin diem aja kan, pasti gerak tangan kanan kiri. Itu mau berenang saja, ngerendam. Gaya batu. Iya. Iya, jadi berenang itu otak kanan otak kiri juga bergerak itu. Jadi itu rahasianya ya. Kemudian memanah, ketepatan. Nah ketepatan itu juga kan itu otot tuh yang bukan panah-panahan mainan yang di tukang jualan itu ya. Iya, nempel di kaca. Plastik. Nempel di kaca. Iya. Itu mah gampang yang nempel di kaca itu. Panahan yang benar memang berat ya. Berat. Ininya dari berat. kayu, dari besi. Di sini merah nih Ustazah. Iya, itu kalau latihan terus langsung berotot itu, langsung ibaratnya itulah gambaran sahabat coba. Maksudnya Ustazah tuh tergambar gini, subhanallah dulu tuh ada juga Maryam yang namanya Nusaibah, ya Nusaibah. Terus ada yang namanya siapa tuh yang dokter Rufaidah, ya dokter. Kalau sekarang dokter mungkin ya, karena ngobatin yang sakit-sakit ngebalut, yang berdarah, yang kena panah. Nah itu perempuan juga ada. Nusaibah itu melindungi Rasul pada perang Uhud, sampai Rasul dapat berapa tusukan sampai giginya copot Rasul karena kena panah. Kan ininya langsung, perangnya langsung kan, ada pedang Rasul sampai giginya copot. Itu yang melindungi Nusaibah. Nusaibah itu kena tusukan sampai berapa tusukan gitu. Dia berarti kan badannya kuat, terus naik kuda, dia bukannya jalan, kalau jalan udah mati. Ya, dia naik kuda, Nusaibah itu. Jadi Nusaibah itu terkenal penunggang kuda, terkenal kuat fisiknya. Nah, itu Kan perempuan Ustazah? perempuan. Kebayang nggak coba perempuan? Itu yang Ustazah bilang, kalau bukan anak muda nggak berani. Jantungnya udah beda, jantungnya ya. Udah lemah dah. Iya. Itu. Kecuali dari mudanya udah terlatih ya Ustazah. Iya, kecuali Berarti dari itu mudanya udah terlatih. Pemuda bergelora banget. Kayak kalau yang di Dufan itu naik apa, roller coaster ya. Nah itu kan coba orang kan ada batasan usia segini nggak boleh gitu. Saya takut tuh saja tuh kalau naik gitu-gitu. Iya nggak boleh, harus berani. Saya takut beneran. Kayak nyawa dilepas dicabut gitu kan, kayak waduh. Ya tinggalan di atas. Nah naik kuda juga begitu ya, sebenarnya sih perlu latihan. Andon sebenarnya pokoknya Andon gini, bukannya takut, cuma belum mengumpulkan keberanian. Iya. Jadi Bismillah, kalau berdasarkan pemahaman, misalkan gini, Bismillah, ini jihad gitu, ini latihan jihad ini pasti berani. Berani ya. Kalau Bismillah ini latihan jihad, mau ngejerit nggak apa-apa. Gitu. Saya sebenarnya takut ketinggian Ustazah. Iya. Nah itu yang ini juga salah satu keyakinan kita kepada Allah itu. Kalau kita yakin nih, nggak ada yang namanya takut ketinggian, nggak ada yang namanya takut mayat, nggak ada yang namanya takut gelap. Ya, ini sebenarnya kan bisa diterapi, bisa, maksudnya ini bukan salah dia juga, mungkin salah lingkungan yang mendidik, yang membesarkan ya. Karena apa? Nih ada orang takut mayat nih. Karena apa? Karena ditakut-takutin, katanya mayat itu bisa jadi trauma gitu. Dilangkain kucing bisa hidup lagi. Nah, takut ketinggian karena apa? Karena nggak dilatih. Jadi tahu-tahu kayak ditakut-takutin kalau ketinggian tuh bisa jatuh, bisa mati gitu. Nah, itu jadi udah berani sekarang saya. Alhamdulillah. Iya, udah berani saya sekarang. Apalagi dulu kalau tuh saya naik jembatan penyeberangan aja saya takut tuh saja. Tapi sekarang udah enggak. Kayak naik lift tuh berarti saya takut. itu udah peningkatan tuh. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau orang imannya itu, kenapa sahabat-sahabat yang tadi Ustazah ceritain itu berani jihad, berani bertaruh nyawa, berani naik kuda dan lain-lain, karena punya iman yang kuat. Jadi dasarnya itu iman yang kuat. Nih makanya nanti Andon, Pajri, Maryam bisa jadi pemimpin negara kita nih. Amin. Ya itu dasarnya apa? Iman yang kuat. Kalau enggak mah ngeri. Belum korupsinya, belum godaan perempuan. Kalau yang laki, yang perempuan
wanita karir, berat jadi wanita karir, ibaratnya jadi anggota dewan perempuan gitu. Semuanya laki-laki terus dibantai sama laki-laki, bukan dibantai sih. Bahasanya ngeri juga. Serem banget, jangan. Bukan dibantai, Tawuran maksudnya kali ya. kan Argumen ya. argumen. Iya. Argumen terus kita berargumen nih mau membela kebenaran, disalahin. Berani nggak kita ngomong gitu? Ya, berani nggak kita perjuangkan yang mau kita perjuangkan gitu? Iya. Biasa sih kalau orang jujur tuh banyak musuhnya Ustaz ya. Iya. Iya makanya gitu. Jadi mudah-mudahan nih kita berkaca dari pendahulu kita ya, terutama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu seorang pemimpin yang bisa melahirkan rakyat, yang bisa melahirkan pengikut-pengikut yang benar-benar hebat. Jadi pengikut-pengikutnya aja, rakyat aja hebat, apalagi pemimpinnya. Pemimpin yang baik kan bisa menciptakan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Nah itu, jadi insya Allah nih, ya mudah-mudahan nih Maryam, Fajri, Andon itu dipimpin oleh orang yang benar, oleh orang yang benar-benar membuat kita punya ibaratnya visi misi yang lurus, ya visi misi yang kuat, ya sehingga terutama imannya dulu nih, ya imannya dulu dikuatin, nanti yang lainnya. Ya, yang lainnya ikut insya Allah. Wallahu a'lam.